Tadinya saya kuliah di Jakarta di Universitas Jayabaya, uh, dengan berakhir itu saya pulang ke Medan. Jadi ada tempat gitu, tempat milik keluarga di yang jadi Bitorum itu. Jadi saya kerja di situ. Jadi nggak ada alasan kenapa di Medan, ya karena memang sedang di Medan gitu. Nggak ada alasan karena ingin ini, enggak, karena memang sudah stay di Medan ya. Masa kita stay di Medan mau bikin tempat usahanya di Jakarta misalnya? Nggak ada alasan apa-apa. Cuman akhirnya berkembang melihat bahwa potensi di Medan sangat besar, potensi sangat luar biasa. Kalau tadi dibilang Bang Minar bilang karya-karya nggak kelihatan, menurut saya malah luar biasa gitu loh. Karya Medan luar biasa, banyak sekali, dari film, dari album-album yang sudah dikeluarkan teman-teman ada ratusan jumlahnya gitu kan. Makanya kenapa nggak seriusin ya gitu, kenapa nggak diseriusin untuk art space ini. Akhirnya berjalan waktu, teman-teman berkegiatan di sana, saling menjalin silaturahmi antar scene gitu, bersilaturahmi antar pemusik misalnya. Sempat juga kayak Mas Agus juga sempat di situ berproses, berteater gitu. Dari teman-teman film juga sempat bikin launching filmnya di situ dan macam-macam. Jadi karena atas dasar karya itu luar biasa, makin kuatlah rasa ingin meneruskan kegiatan itu di Medan. Jadi nggak ada alasan yang terlalu bagaimana. Ya, ke Bang Minor tadi, kenapa memilih Medan, Bang? Ya kalau dibilang kenapa harus di Medan, sebenarnya sih nggak jauh berbeda tadi obrolan dengan Bang Santos juga apa yang disampaikan. Jadi kita bukan punya keinginan besar, wah harus di Medan kan gitu ya. Sebenarnya pengen ya dimanapun kita berada. Nah, seandainya malam ini saya berada di mana ya, di luar kota Medan. Nah, kita katakan kita sedang di Kalimantan, ya udah kita buat aja di sana kan gitu kan. Tapi karena memang kita asli orang Medan, kita cobalah berawal dari diri sendiri tadi, dari awal yang sudah kita bilang. Ibaratnya gini loh, kalau di Jakarta itu tempat kita belajar gitu kan. Ya udah, kalau slogan atau pepatahnya orang Batak bilang Mas Paturi Hutan Nabi kan. Ya udah, saya cobalah seperti itu. Ya udah, berawal dari di Medan. Kita coba aja dulu bersama teman-teman yang lebih kenal, dekat, secara kekeluargaan, secara pertemanan. Mungkin teman-teman kecil atau gimana kan, lebih enak nih ngobrolnya kan gitu. Yuk, kita bareng-bareng yuk. Kita ngebangun komunitas tentang kreasi atau karya. Yuk kita bangun kota Medan yuk. Kan gitu kan. Tapi tidak terlepas begitu saja. Kita harus minimal kita harus beri kabar baik ini dengan para instansi pemerintahan gitu ya kan, atau tidak kita berada di mana nih, di Medan ya, kita coba bersinergi dengan pemerintahan kota Medan, begitulah. Jadi saling bersinergi karena itu yang membuat kita kuat dan lebih termotivasi lagi, artinya banyak dukungan di luar ke kita sendiri, demikian. Jadi saya rasa tadi masalah di Medan memang bertepatan kita lagi di Medan, dan memang kita ya dari diri sendiri kita coba ngebangun di kampung halaman sendiri. Demikian saya rasa gitu. Itu tadi ada 2 sesi penyampaian, dan mantau ada kawan-kawan yang mau bertanya. Abang-abang yang di sana mau bertanya tentang ruang. Kebetulan kan ada 2 abang kita nih, Pitu dan Wapres, yang mengelola gitu. Atau gini, Medan ini susahnya, Bang, gitu. Jadi aku lagi bertanya gitu. Jadi kalau kita udah tahu gimana Medan orang-orangnya gitu kan, tapi nanti setelah selesai acara baru banyak ngobrolnya lebih enak gitu biasanya. Ya, dan aku pingin tanya, sebagai, kan jarang nih orang yang mau untuk membuat ruang gitu. Biasanya kalau aku masih kayak udah ada ruang ke situ sehingga aku bisa jalan-jalan, karena kalau diputuskan buat ruang aku bakalan stay gitu kan, seperti itu. Bagaimana cara, apalagi
rata-rata yang buat ruang tuh seniman gitu, yang pingin juga keluar gitu. Jadi bagaimana membaginya gitu, membagi waktunya gitu. Apalagi sebenarnya kan kalau kita punya ruang ini, sebenarnya ruang ini tanggung jawab bersama begitu. Tapi kalau di Medan kan enggak, itu punya Bang Santus itu gitu, ngapain kita urusi gitu, biar aja hancur gitu. Itu punya Bang Minor Wapres itu gitu kan, kita berhasil beranggapan gitu. Padahal sebenarnya ruang itu, peruang yang membuat ruang itu kan pingin ini punya kita bersama kan, seperti itu. Kita wadai, kebetulan aku punya gedung gitu kan, ini kawan-kawan nggak punya, tapi punya cita-cita buat ruang, tapi dia nggak punya senjatanya gitu kan. Tapi kita kan pingin ruang ini, tapi kan kalau di Medan kita dicap itu punya Bang Santus, nanti kaya Bang Santus tuh ngapain gitu. Membagi waktunya juga Bang, bisa cerita sedikit? Ya kalau untuk menjawab itu, buat saya pribadi ya nggak kejadian tuh, bagus-bagus saja gitu selama itu berjalan 10 tahun sampai hari ini. Ketika kita bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain, malah kalau misalnya saya kan main musik juga ya, misalnya saya main musik di tempat lain, terus nanti acara tetap berjalan tuh. Berjalannya dengan siapa? Dengan orang-orang yang tadi kita bersinergi gitu. Jadi tanpa ada kita di tempat juga tetap bisa berjalan dengan baik, karena memang kita dari dasarnya apa ya, membangun persaudaraan, membangun kedekatan gitu. Jadi bagaimana agar tercapai ruang itu milik bersama. Memang nggak 100% mutlak. Misalnya ada di beberapa tempat, bahkan di Wapres sendiri kan, di Wapres Jakarta itu alat-alat itu dikelola bersama loh. Alat-alat rusak nanti teman-teman seniman patungan memperbaikinya, ya Bang ya. Dan mungkin nggak 100% sampai situ. Mungkin itu sudah tercipta budaya dari awal gitu kan, budaya kolektifnya di Wapres seperti itu. Cuman untuk di itu sendiri, karena kita melibatkan teman-teman menjadi konseptor juga gitu. Jadi teman-teman lah yang melakukan kegiatan, teman-teman yang mengkonsep kegiatannya, teman-teman yang mengelola kegiatannya, menganggap ruang itu menjadi ruangnya sendiri, menjadi rumahnya gitu. Jadi bagaimana supaya nyaman gitu. Jadi saya nggak menemukan hal itu tadi, masalahnya itu gitu. Nggak menemukan. Ya mungkin orang dari luar memandangnya begitu ya. Cuman selama saya berjalan nggak memandang itu. Jadi nggak ada orang yang bilang, oh, Bang Santus nih ownernya begini gitu. Enggak. Jadi makanya sampai sekarang tuh persaudaraannya erat sekali dengan kawan-kawan yang lain, dengan kawan-kawan band, dengan kawan-kawan dari unsur kesenian yang lain, dari perupa, dari kawan-kawan film. Sampai sekarang kita sinergi baik gitu. Jadi untuk hal yang ditanya tadi, kenapa, apakah ada omongan-omongan itu, nggak ada. Ketika awalnya kita bangun dengan bagaimana kedekatan dengan kawan-kawan pelaku gitu, pelaku seni, dan tidak apa ya, tidak menyombongkan diri menjadi belaga owner gitu, belaga menjadi aku yang punya apa segala macam. Hal-hal kayak gitu kan yang suka nyerempet dan bikin orang anti terhadap ruang itu sendiri gitu. Tapi ketika kita legowo dan membuat semua orang itu seperti saudara, akhirnya yang mengelola teman-teman sendiri. Nyamannya seperti itu. Ketika saya nggak ada di tempat, justru acara berjalan aja. Pernah malah ditinggalin seminggu ada kegiatan di luar, malah acara berjalan aja dengan baik gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Bisa dengan Bang Minor pertanyaan yang sama? Dengan pertanyaan yang sama ya. Apakah orang menganggap, wah ini ownernya sih ini, udah biarkan saja gitu ya, kalau versi kita ya, tradisinya memang seperti itu. Kalau di Medan biasa gitu kan. Biasa, makanya ya. Pembuka Bang Santus tadi juga masuk di akal gitu. Bagaimana ini kita bicara ruang tapi yang datang enggak. Bener-bener. Karena konsepnya ngapain aku nggak diundang kok kan gitu. Ya. Ngapain dilihat, nanti kaya dia kan. Iya benar. Oke, jadi dari tahun sebelum-sebelumnya, dari berapa puluh tahun yang lalu, memang di suatu daerah itu memiliki budaya dan tradisi tersendiri. Nah, disitulah kita bersyukur sebenarnya. Bukan malah, waduh gimana ini gini. Enggak, kita bersyukur artinya apa? Kita tahu betul ini karakter diri kita, karakter teman-teman kita, karakter kampung halaman kita. Jadi pada akhirnya, nah kita mencoba untuk bagaimana caranya, kan gitu ya. Berarti kita harus berpikir keras. Dan kita sudah sama-sama tahu kalau memang sosok anak Medan ini
memang berjiwa keras, berpikir keras, wah itu udah biasa, hal yang biasa. Ngejeknya pun juga keras. Yang membuat orang down itu wah lebih sadis lagi gitu kan. Kritiknya wah boleh tanding ya orang Medan jagonya. Tapi ada sisi baik di situ. Nah, jadi kita berbicara tentang manajemen strategi. Nah, begitulah ya sedikit banyaknya dengan saya berkolaborasi dengan teman-teman lain. Nah, pada akhirnya saya menemukan sesuatu dengan sinergi dan kolaborasi. Maksudnya gimana kan gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu strategi kita untuk tidak dibilang yang seperti tadi. Wah ini ownernya ini. Nah, jadi saya sekarang ini di Wapres sendiri ya, warung apresiasi di Kota Medan. Nah, jadi di situ kita mengajak beberapa komunitas-komunitas untuk kita bekerja sama. Tetapi sudah pasti ada kontribusi dong, kan gitu ya. Take and give-nya ada nih. Apa nih? Ya kita berbicara di situ. Oke, contohnya nih, mereka tugasnya jadi berkomunitas internal ini memang benar-benar difikskan dulu konsepnya apa. Paling saya kasih ide-ide konsep-konsepnya seperti ini. Manajemennya seperti ini. Ya udah, yang lainnya agar berpikir keras bagaimana caranya berkomunitas dengan baik dan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa saling berkontribusi kan gitu ya. Nah, kalau saya tadi apakah bisa ditinggal gitu ya wadah ini seperti Bang Santos tadi, bisa seminggu aja sudah terbukti saya tinggal dan berjalan. Nah, jadi pada akhirnya, nah sebelum ini berjalan semua, saya ini akan bertemu dengan teman-teman yang bisa berkolaborasi dengan kita, bersinergi dengan kita dengan konsep yang kita ajukan. Nah, di situ kadang mereka juga punya konsep, kita satukan. Contoh, jadi ada beberapa ruang